Awal berita itu muncul, banyak yang menghujat polisi. Polisi nggak ada kerjaan ya, menetapkan Agus ini sebagai tersangka. Kayak ini pengalaman isu dan sebagainya. Bagaimana dia melakukannya? Banyak netizen yang berkata-kata, bagaimana dia melakukannya? Sedangkan dia tidak memiliki anak. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata yang melaporkan itu banyak belasan gitu kan, banyak belasan. Nah, ketika banyak itu, pada akhirnya netizen percaya juga. Dan Bapak Ibu juga pasti melihat reka adegan rekonstruksi ketika hal itu terjadi. Netizen banyak yang bertanya-tanya, termasuk saya, kenapa bisa sebanyak itu korbannya? Gitu. Nah, ternyata si A ini menggunakan manipulasi kata-kata. Mungkin masuk ya, tetapi secara sengaja kayaknya dia tidak menggunakan itu, tapi masuk ranah itulah, menggunakan manipulasi kata gitu ya. Contoh misalnya ketika ada perempuan katanya mengumbar aibnya, kemudian pada akhirnya si A ini kan memiliki rahasia perempuan itu. Nah, diajaklah ke penginapan gitu kan. Nah, ketika diajak itu, si perempuan ada yang takut katanya gitu ya. Cuman si A ini bilang, aku kan mohen gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain kamu gitu. Nah, pada akhirnya ya masuklah gitu kan. Nah, kemudian setelah masuk terjadi hal seperti itu. Nah, ketika perempuan itu katanya mau memberontak, si A ini bilang, ya udah silakan kamu memberontak, teriak, nanti kita akan dinikahkan, gitu kan. Ya pada akhirnya perbuatan itu dilanjutkan gitu. Si perempuan itu takut kalau ini nanti bakal dinikahkan karena anak ente gitu ya. Yang saya soroti itu sebetulnya bukan bukan ke arah kriminalitas itu, tetapi lebih ke kenapa begitu. Punten ya perempuan, kenapa perempuan kok bisa gitu ya sampai korbannya sebanyak itu hanya dengan kekuatan kata-kata. Nah, artinya saya malah menyoroti anak didik kita gitu loh, anak didik kita yang di sekolah, karena kan tugas kita ya sebagai guru PAI untuk menyelamatkan mereka gitu dari rayuan-rayuan maut para laki gitu kan. Buru-buru pas kayak mencermin. Pak Waiti berolahraga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekelas itu aja, A aja mampu gitu kan. Itu kan yang belasan itu yang melapor katanya, yang tidak melapor banyak lagi. Iya sih gitu. Ya artinya betapa mudahnya gitu kerayu. Nah, ini yang kemudian yang harus kita pikirkan adalah strategi-strategi pembelajaran PAI yang seperti apa yang kemudian mampu mencegah anak didik kita untuk tercegah dari rayuan-rayuan seperti itu, juga tercegah untuk melakukan rayuan, gitu. Tercegah untuk dirayu dan tercegah untuk melakukan rayuan. Kenapa? Karena ternyata menurut
riset misalnya, penderita HIV di Bandung, di kota Bandung, itu kalau tidak salah nanti cek lagi 60% lebih itu mahasiswa yang memiliki HIV itu, yang terkena HIV. Artinya yang banyak melakukan hal-hal terlarang itu justru peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu yang melakukan yang memiliki kewajiban di sekolah SMA, SMK atau SMA, ini menjadi PR yang besar untuk membekali mereka. Ketika ke jenjang yang lebih tinggi, mereka mampu menghantar ini. Nah, itu menjadi PR yang luar biasa. Dulu ketika saya di sekolah MA, salah satu cara atau salah satu strategi untuk menanggulangi hal ini adalah guru PAI bekerja sama dengan kepolisian, gitu. Kemudian juga dengan komunitas yang peduli HIV. Nah, di situ dijelaskan bagaimana HIV itu proses penularannya, kemudian juga orang yang terkena HIV dampaknya seperti apa. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa kita itu kalau nggak takut sama Tuhan gitu ya, nggak takut sama dosa, ya minimal takut sama penyakit lah gitu kan. Nah, dengan adanya penyuluhan dampak bahaya HIV, narkoba dan sebagainya, pada akhirnya menurut saya itu akan sedikit meminimalisir. Termasuk saya itu ya takut juga gitu kan akan dampaknya gitu, karena orang yang terkena HIV itu ya bisa membusuk badannya. Sampai sekarang belum ada obatnya. Saya membaca di beberapa sumber ada yang bilang, Assalamualaikum. salah, Oh, maaf. dimaafkan. Siapa? Insyaallah. Itu kan berawal dari orang Afrika yang melakukan pemerkosaan kepada simpanse. Tapi nanti dibaca lagi ya, dilihat lagi kebenarannya. Ada juga yang bilang setelah simpanse diperkosa, simpanse dimakan oleh orang Afrika tersebut. Nah, disitulah mulai penularan dari HIV. Karena virus itu sebetulnya bukan dari manusia ke manusia, tapi dari hewan itu yang berasal dari manusia yang memang memiliki kelainan. Nah, sampai sekarang tidak bisa diobati, hanya bisa dipertahankan secara klinis. Nah, yang berhubungan dengan hal ini, kemudian dengan data yang barusan saya sampaikan bahwa 60% lebih yang menderita HIV itu dari mahasiswa. Artinya, ya ini PR buat kita, bagaimana strategi pembelajaran PAI itu bisa menanggulangi sejauh itu. Bisa menanggulangi sejauh itu, harus ada tindakan-tindakan preventif. Sejauh ini, terkadang ketika misalnya ada guru yang hendak mengajarkan tentang sex education di sekolah, itu terkesan tabu. Terkesan tabu. Wow, yang bahasa itu justru malah harus dibahas. Kenapa? Karena banyak siswa yang kemudian mereka mencari tahu sendiri. Dia mau dulu. Wah, tebal sekali. Ini saya kalau terus terang ya, kalau saya bawa ke rumah, itu anak saya yang pertama itu sering nanya, mana katanya buku-buku. Itu sama anak saya sering dipegang-pegang, mainannya buku gitu. Cuma ya bukunya terkadang karena dimainin ya, jadi nggak utuh lagi. Itu jadi ada strategi untuk
menanggulangi ke arah sana. Jadi output dari pembelajar PA itu bukan hanya sebatas nilai kognitif yang tertera di rapor, tapi juga ada nilai-nilai yang dipertahankan secara prinsip. Itu yang mahal. Jangan sampai kemudian anak didik kita justru terjerumus ke area yang seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri karena iklim dari sebagian mahasiswa di beberapa universitas itu ada iklim hedonisme, ya, ada iklim hedon, di mana untuk mempertahankan ismu hedonnya itu, punten ya, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Itulah kemudian banyak tersebar virus-virus yang tadi saya sebutkan. Nah, melalui apa itu? Oh iya. Melalui model strategi yang Bapak Ibu tulis, saya mengharapkan adanya output yang terukur. Jadi siswa itu dia nanti bisa apa, dapat apa, ya. Oke, kita mulai ya. Nanti yang dipanggil ke depan yang dijelaskan. Ini menjadi nilai harian ya. Kemarin sudah Pak Lutfi ya. Kemudian Bapak Ibu, evaluasi itu ada memang evaluasi pembelajaran, ada evaluasi program. Jadi tidak harus evaluasi pembelajaran, ada evaluasi program. Jadi programnya yang dievaluasi, boleh seperti itu. Secara teori boleh. Oke, Pak Panji Rinaldi. Kapan magang Pak Bidi? PPG enggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang terhormat, Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran PAI. Yang dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi pengalaman tentang model strategi pembelajaran PAI dengan lokasi penelitiannya di SMK Negeri 10 Garut. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak untuk menggurui dan lain sebagainya, namun di sini berbagai pengalaman sesuai dengan yang saya alami ketika saya bertugas di SMK Negeri 10 Garut dan mengaku pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk model strategi pembelajaran PAI di sini ada 4 aspek. Yang pertama dari sisi kebijakan, perencanaan, proses, output dan outcome serta evaluasi. Adapun yang akan saya bahas pertama yaitu dari sisi kebijakan. Nah, di SMK Negeri 10 Garut di sini mengambil atau mengacu dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang pada sebelumnya yaitu dengan mengambil kurikulum 2013. Alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka sudah dimulai pada saat pandemi sekitar 2020-an. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 tahun menggunakan kurikulum Merdeka dengan mendukung visi dan misi sekolah untuk membentuk karakter pelajar sesuai dengan karakter pelajar, profil pelajar Pancasila dengan menerapkan dimensi-dimensi
profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkebinekaan global, berpikir kritis, mandiri dan kreatif. Nah, kemudian yang kedua, berorientasi pada nilai-nilai Islami dan pengembangan akhlak mulia sesuai dengan visi dan misi SMK Negeri 10 Garut. Nah, dalam kesempatan ini untuk membentuk karakter Islami tidak hanya diperani oleh guru PAI, tetapi alhamdulillah dibantu melalui kegiatan pembiasaan dengan selalu mendawamkan membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna pada setiap kegiatan apel pagi, dan di kelas kegiatan pembiasaan berdoa sebelum belajar dan diselapkan dengan doa kecerdasan berpikir Allahumma allimni. Nah, kemudian strategi kebijakan yang telah disusun berdasarkan MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI, kegiatan pembiasaan sudah dibentuk. Pertama, untuk kelas 10 semester pertama itu selalu mendawamkan sebelum pembelajaran dimulai, sesudah berdoa selalu mendawamkan doa wudu, doa berwudu. Nah, jadi setiap siswa harus mempunyai buku doa wudu yang sudah diberikan oleh guru PAI tersebut. Nah, termasuk abdi misalnya guru PAI kadang magelah buku doa wudu, kemudian dipasihkan KKM nah KKM terkedah motokopi dan terus dipasihan guru tetapi mengkolektifkan teman-temannya. Nah, setiap pertemuan buku doa itu harus dibawa dan dibaca, terkedah ditalar dengan metode sering dibaca, alhamdulillah katalar gitu. Tangke di akhir semester dievaluasi katalar wa doa wudu gitu. Itu strategi melalui pembiasaannya. Kemudian yang tidak membawa buku doa ada konsekuensinya, yaitu dengan memiliki tanda merah. Nah, saya sudah membuat media atau perangkat penghargaan, ada pemberian penghargaan, reward and punishment. Nah, gitu. Tetapi punishment di sana bukan kena push up dan lain sebagainya, tetapi cukup diberikan tanda abi mapai katanya nak buku doa hilang pak, satu titik tanda merah di aplikasi itu teh, di spreadsheet teh satu. Kalau minggu depan tidak bawa lagi akan mendapatkan uang. Enjingna teh ternyata masih diingatkan, tapi ada peningkatan dari pengingatan yang sebelumnya. Dan yang ketiga kalinya, nah, aya rada aya ke depan teh di rumah cukup dia mun istilah disetrap lah gitu ya. Disetrap. Cukup ke depan saja seperti ini. Nah, bisa duduk kembali dengan satu syarat, menebus dengan doa wudu tadi gitu. Doa wudu dipilih mau doa naon bisa ada ketiga talar gelar ka teh namanya bisa duduk. Nah, alhamdulillah dengan metode itu dia jadi mempunyai ide kreatif di sampulan aya nama buku buku tulisna oge tah buku doa oge diselatkeun kana sampulna. Nah, tegak kantun alhamdulillah. Nah, itu dengan metode seperti itu. Nah, penanaman akhlak mulia alhamdulillah kelas 10 semester 1 buku doa wudu, pembiasaannya doa wudu, dan semester 2 naik deh karena doa sholat. Nah, kelas 11-nya karena zikir setelah sholat, dan semester pertama semester keduanya hadiah tafsul ila hadratin alhamdulillah dari saeun ngaji hadiah gitu aja. Nah, hadiah cukup dibaca, tidak pernah ditalar gitu. Sok talar tidak pernah gitu. Da pun ninggal materi oge terus kekayaan gitu, siswa tinggal kemampuan oge terus kekayaan, apalagi tingkat SMK gitu. Ari sering-sering dibaca mah Bu Haji, sering jadi kebiasaan dan terang weh. Alhamdulillah itu biasa wae ilah hadaratin mah ari di bumina gitu nya, ari hadiah-hadiah wae, ari ketika kempelan gitu ngariung keluarga alhamdulillah. Nah, penanaman karakter akhlak mulia dan lain sebagainya menggunakan seperti itu.
Kemudian mengimplementasikan kebijakan dengan menerapkan pendekatan berbasis nilai Islam sesuai dengan dunia kerja. Tadi berdoa sebelum belajar, dibiasakan adalah apel pagi, yaitu untuk membentuk karakternya berdoa sebelum bekerja itu yang nantinya sebagai bekal ketika mereka bekerja di industri, di pekerjaan. Gitu. Apalagi karena SMK itu berbasis sekolah menengah kejuruan, berarti aya anu PKL mungkin di Toyota, apalagi Toyota itu perusahaan Jepang, harus konsekuensi terhadap waktu, kemudian berdoa dan lain sebagainya, ada briefing. Nah, kami sudah menerapkan hal-hal itu, salah satunya melalui kegiatan pembelajaran PAI. Nah, kemudian mendukung program di kurikulum 2013 ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, dan juga PJBR itu produk-produk kurikulum Merdeka di SMK Negeri 10 Garut, yang nantinya harus membuat sebuah produk karya yang setelah itu dari masing-masing pembelajaran harus menciptakan sebuah karya, dan karya tersebut akan dipanenkan melalui kegiatan panen karya nanti setelah menjelang ulangan akhir semester. Nah, biasanya muka seteng di lapangan mereka produk PAI setiap pelajaran. Itu kebijakan yang disusun oleh sekolah. Kemudian dari segi perencanaan, alhamdulillah kegiatan awal saya sendiri mengampu mata pelajaran PAI. Pertama yaitu menyusun asesmen diagnostik, di diagnostik karakter siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau berdiferensiasi itu kalau tidak salah dilihat dari kinestetik, visual, auditory ya, gitu. Nah, seperti biasa ada kontrak pembelajaran, termasuk kemarin pertemuan pertama kontrak pembelajaran di semester 2, konsekuensi dan lain sebagainya dijelaskan. Karena sekedar ayat sekedar ditampilkan pada ditampilkan ya. Nah, alhamdulillah ini dari segi perencanaan Bapak Ibu saya membuat media teh anu di ditu. Tadi dia nang HP siswa teh tos aya di dia tinggal diklik we. Ieu na Mau ngaloding di segala. Nah, ini pembelajaran perencanaan saya menurut pendidikan agama Islam. Bagian 1 ada jadwal mengajar guru. Tah janten abi teh mengajarnya di kelas menawai pilih siswa, milarian abi dan lain sebagainya. Kemudian rekap daftar hadir, daftar nilai siswa, rekap cek tugas. Karena apa? Abi tugas namun kalau siswa sudah mengerjakan tugas maka akan tertanda centang hijau. Ya teh kami disebutkan lah LMS versi sederhana gitu berarti. Nah, data rekap sodako. Nah, setiap kegiatan pembelajaran PAI aya kegiatan sodako, canceling masjid gitu. Mangga eta mah tapi tidak dipaksa, mangga hanya memfasilitasi saja. Siswa anu bagian nguliling, anu bagian ke hasilna ngarekap hasilna kemudian dipasikeun ka bank ini, saya selalu memberikan poin gitu. Ke direkap poin teh 1 poin sama dengan 10 teh eta reward teh. Di sisi lain memberikan punishment juga di guruhan oge aya rewardna. Nah ini. Kemudian rekap nilai hasil PTS siswa teh kayak ketinggal saat acam PTS teh aya latihan soal heula, latihan arah untuk pra PTS gitu. Rekap hasil PTS, kemudian laporan bukti dikirim, data kelompok presentasi termasuk nomor kontak guru. Janten terkadang menyimpan nomor abi, cekap menyimpan alamat dia, situs alamat dia ditampilkan di layar utama abi. Ketika aya naon, Pak abi tugas nah abi dia ada permasalahan, tinggal diklik ya maka akan tersambung ke kontak abi gitu, karena WA. Kemudian saya menyediakan Al-Quran versi Kemenal, disimpan link situs webnya disimpan ke tombol-tombol ini, termasuk buku paket digital, buku doa wudu tadi, dan mangga silahkan di-download, di-print doa wudu, bacaan sholat, zikir setelah sholat, tawasul, doa Ramadan. Nah kemudian ini kontrak belajar, tes akhir modul sudah ada di sini. Nah kemarin
pertemuan pertama saya membahas kontrak belajar di semester 2. Diklik ya tadi dibaca aturan main kegiatan pembelajaran. Nah, siswa mendapatkan nilai 100 di sana. Apapun tuh catat karena pertemuan pertama terus dapat nilai 100 ataupun semangat kan siswa teh. Nah, ayo tadi ada tanda hijau teh. Ketika siswa sudah mengerjakan tugas ini maka akan tercentang hijau. Nah, semangat ya, alhamdulillah dengan seperti itu. Siap catat sampai akhir harus mendapatkan centang hijau. Siapa? Alhamdulillah. Nah, ini fitur-fiturnya tes akhir modul bab 6 sampai bab 10. Jadi setiap beres bab biasa evaluasi ulangan lah istilahnya, ulangan tes akhir modul. Kemudian ini ada fitur tes lisan BTQ seorang-seorang ya Pak gitu. Ketika siswa tes BTQ sama akan mendapatkan centang hijau ada nilai. Nah, ini bagian latihan soal PTS dan perbaikan bisingke remedial nanti di pengisian ya sebagai nilai bantu. Nah, termasuk catatan rangkuman Bu Haji Abimah di dia ada guru, saya melihat dari fenomena guru, permasalahan guru karena masuk ke kelas tugas nyata catat di dalam setiap bari tadi pariksa deh gitu untuk tahap itu menginovasi dari hal eta walaupun ini berbasis dari HP tetap kedah aya gitu tulisan nama. Nah, di buku paket itu ada rangkuman dasar alih hanya 1 halaman. Nah, rangkuman ditulis lagi di buku tulis nanti. Nah, ketika sudah beres setiap babnya, sok di tanda tangan ke abi disorotkan di tanda tangan. Pasihan token ku abi teh tos ada token teh. Token pasihan token nilainya. Dia nilainya 100. Alhamdulillah mengerjakan termasuk kamari. Pas saat kontrak belajar ada siswa yang sudah mengerjakan dari bab 6 sampai bab 10. Lah sampai tokan oke sarantuy. Nah, tokan saya asa jika keluar tina tiket tina tim John yang keluar tina mesin. Banyak reward teh otomatis siapa semangat. Nah, termasuk di daftar akhir Bu Haji Abimah terbuka tentang nilai bakal katingal saha ranking kahiji dina pelajaran PAI na aya dina daftar nilai. Nah, tinggal tadi tos diumumkan Abimah nilai terendah kita adalah 77 sampai 86. KKM-nya kelas 10 70, semester 1 70, semester 2 71. Nah, kelas 11-nya 73. Nah, sekarang kelas 11 itu 73. Dan apa terus diumumkan KKM di rapat itu ada 73 sampai 86. Kita naik dari kelas 12 nah 74 sampai 84. Jantan grafik rapat nilai rapatnya juga naik meningkat, tidak naik turun. Nah, minimal ketika siswa mengalami penurunan untuk ngaclok bisa teh nilai rapot siswa teh adalah 74. Ayeuna mengalami penurunan siswa teh juntuh 73 itu minimal bertahan gitu. Minimal bertahan adalah jangan sampai turun nilainya. Nah, karena SMK mah apalagi yang daftar TNI sok ditinggal gitu atau grafik apalagi kuliah ditinggal dan bukan sisi grafik nanti bukan ayeuna naik besok turun gitu, tapi dari bawah ke atas ada peningkatan seperti itu. Nah, yang sangat harus besar-besar nilainya itu adalah nilai PAI karena yang industri atau pabrik atau perusahaan itu yang sering dilihatnya adalah nilai rapor PAI gitu yang dilihatnya. Kadang dijadikan rujukan nilai PAI teh gitu, rujukan nilai PAI ada gitu. Termasuk Toyota juga lihat ketika mau magang di Toyota melihatnya juga dari nilai PAI. Sebenarnya nilai PAI gitu sangat disoroti gitu nilai PAI. Apalagi pada saat evaluasi pembelajaran yang pertama ketika wali kelas berpresentasi tentang hasil belajar siswa, ketika ada masalah kasus yang ditanya itu adalah guru PAI adalah cikuman guru PAI rekaman jejak guru PAI gitu. Pak habis sok tungguhan wae bae langsung poinna ditaros. Non banyak Pak belum ada kasus. Sudah gitu. Nah, itu dari segi perencanaan, kemudian perangkat ajar seperti biasa, perangkat ajar, RPP dan lain sebagainya, administrasi itu harus sudah
1 bulan ketika masuknya di semester pertama harus dikumpulkan, di print, kemudian ditandatangani dan oleh kepala sekolah, kemudian di pengawas gitu. Nah, untuk perangkat administrasinya. Kemudian media ajar. Nah, perencanaan anak SMK itu ya sangat cepat sekali bosannya, jenuhnya gitu. Maka saya menggunakan metode dengan metode kuisis nih. Kalau kemarin ketika PPG itu adalah model pembelajaran berbasis TIPEC teknologi dengan memanfaatkan media-media teknologi seperti halnya kita menggunakan layar TV seperti ini, kemudian proyektor, itu kita sudah memanfaatkan teknologi. Nah, termasuk saya kegiatan pembelajaran dengan media ini alhamdulillah masuknya ke dalam TIPEC. Nah, saya pun dipresentasikan pada saat PPG, alhamdulillah mendapatkan respon dari Bapak dosen tersebut, dari Guru Pamo. Kemudian ini sangat memfasilitasi siswa, datang katingal gitu, grafik pembelajaran PAIT gitu, menyenangkan dan tekanannya nyelang buku dan lain sebagainya. Absen oke di dia, oke. Nah, ketika nanti laporan pada saat evaluasi wali kelas, abi mah tos kantun di print eta daftar hadina. Tidak usah banyak bicara, tetapi hanya diperlihatkan mana ieu data barangkali sudah alfa dan lain, sudah ada rekaman data jejaknya gitu dari segi perencanaan. Nah, kemudian setelah evaluasi, melalui evaluasi pembelajaran menggunakan media Kahoot, permainan asesmen permainan dalam bentuk permainan, alhamdulillah. Apalagi TKR otomotif, tetap kesana teh malas jenuh gitu. Dengan media seperti itu teh sangat sumringah gitu, sangat sumringah dan juga sangat termotivasi, resep, gitu, tertantang. Alhamdulillah tidak jenuh kegiatan pembelajaran. Nah, dari sarana prasarana juga ini tentu memerlukan banyak hal, termasuk media laptop dan lain sebagainya. Apalagi permasalahannya adalah proyektornya parabot kaditu kadia sering guru nusane. Ya, yang menjadi permasalahan yang sangat sangat terfokus itu adalah dari kelasku kakirangan kelas nanti jantan aya lem anu disekat otomatis gandeng pas bawa abi menuju presentasi ulah gitu gandeng sekali emang tadinya yang menjadi tantangan permasalahan. Kemudian pada saat kegiatan proses pembelajaran ini pada kegiatan awal tentunya dalam kurikulum Merdeka itu ada penyerapan profil pelajar Pancasila P5, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran. Ini yang sering ketika guru kemarin pada saat PPG itu guru sering tidak menyampaikan tujuan pembelajaran langsung gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, di kurikulum Merdeka itu dipantik sebelum untuk mengarahkan pemikiran siswa tentang pembahasan kali ini. Dalam kegiatan inti, nah di sini karena sesuai dengan kebijakan sekolah itu akan ada panen karya pada saat di akhir semester nanti. Nah, yang sering dilaksanakan itu adalah dengan model pembelajaran project based learning, artinya pembelajaran berbasis produk. Nah, kemarin saya sudah menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis produk, yaitu pada pembuatan quotes dengan pendekatannya berbasis TIPEC teknologi. Alhamdulillah aktif di media sosial, di print hasil karyanya, kemudian dipamerkan pada saat kegiatan panen karya. Kemudian seperti halnya kegiatan akhir, refleksi, kesimpulan, asesmen, dan penutup. Nah, untuk outputnya di sini produk belajar sebagaimana tadi yang telah disebutkan ketika pada saat pembelajaran PAI, alhamdulillah terdapat produk-produk. Pertama, produk berupa barang, quotes, karya-karya, kaligrafi dan lain sebagainya, hasil-hasil dari kegiatan pembelajaran. Kemudian produk yang tak terlihatnya, ya tadi melalui kegiatan pembiasaan siswa sudah hafal doa wudu, tawasul dan lain sebagainya dari kegiatan proses pembelajaran pun. Terus penanaman kedisiplinan
terhadap kegiatan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah, abi oge selaku dari guru PAI juga sering ngeprak sholat. Nah, alhamdulillah itu menjadi kegiatan pembiasaan pada saat sholawatan di masjid teh kelas teh sepi gitu. Namun yang menjadi tantangan itu adalah istri. Bingung ngabentan teh mana dulu joget atau ieu. Anu joget cara eta gitu. Kenapa guru PAI istri deui eta mah gitu. Nah, itu produk belajarnya. Dari segi output penilaian, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk kelas 12 penilaian keterampilan itu sebagai apa ya? Kan karena tidak ada UN, ujian sekolah, ujian pembelajaran PAI itu siswa harus dapat minimalnya harus mampu dapat melakukan kegiatan pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mensolatan, mengkampanye, entah yang nguburkan. Nah, untuk outcome-nya jangka terdiri dari dua, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang ini penerapan karakter profil pelajar Pancasila, tadi mandiri, bergotong royong, kreatif. Kemudian penanaman akhlak mulia, sikap positif, dan motivasi belajar. Yang dimana untuk jangka panjang ini menjadi bekal pada saat mereka siswa bekerja di perusahaan-perusahaan. Tidak ada biasa sok ngucap ngadoa asmaul husna diterapkeun ketika apel pagi di perusahaan gitu. Ya. Untuk jangka pendek yaitu terhadap pemahaman siswa, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian pengembangan nilai-nilai kalimat. Nah, untuk evaluasi ini tadi yaitu melalui kegiatan penilaian formatif dan sumatif berupa tes, portofolio, dan observasi, kemudian analisis dampak strategi, kemudian refleksi umpan balik antara siswa dan guru. Tantangannya itu karena siswanya banyak, Ibu, kurang lebih hampir 2.000, mencapai 2.000 siswa. Nah, tantangannya bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran saja, apalagi kegiatan ngoprak-ngoprak dan sholat wae, Ibu. Abi oge dugikeun ka karena benteng kabur dan lain sebagainya. Eta kesadaran karena itu, apalagi anak SMK termasuk anu nyumput dina para aya ketika sholat teh. Apalagi kelasna nu aya liang para dan nyumput di ditu gitu. Kan aya jejak sepatu dina tembok teh pas ditinggal ujung ngabuhan dina para uyuhan teh teu sieun ngagebros eta gitu. Gitu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dosen dan Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf pilih nyambung. Ngapunten. Ini salah. Allah maaf. Ya, kayak nanti kan ditengah sifat sama. Kalau sebebas. Terima kasih Pak Panji. Ada dua hal yang bisa kita implementasikan di sekolah kita ya, maksudnya di sekolah lain selain desa. Yang pertama pembiasaan. Pembiasaan yang tadi ya baca doa pada awalnya tidak diminta untuk menghafalkan secara langsung, tapi dibaca. Kemudian karena konsisten, ya, pada akhirnya apa juga. Nah, saya rasa ini perlu diterapkan ya. Memiliki buku bacaan, kemudian konsistenan dalam membaca itu lama-kelamaan pada akhirnya hafal sendiri. Lebih baik seperti itu daripada kemudian suruh hafal kabur gitu ya. Lebih baik seperti itu. Dan ini sebetulnya banyak materi yang membahas berkaitan dengan itu, masuk dari behaviorisme ya, itu terkait dengan kebiasaan. Kemudian pemanfaatan teknologi. Ya. Nah, di zaman sekarang teknologi itu sebuah keniscayaan menggunakannya itu. Jadi tidak harus dihindari, tetapi dimanfaatkan. Terlebih di SMK sana para siswanya menggunakan HP ya, kalau menggunakan HP. Beda halnya nanti kemudian kalau di sekolah tersebut tidak diperbolehkan menggunakan HP.
karena ada ya beberapa sekolah yang terindikasi dengan pesantren, karena aturan pesantren tidak boleh punya HP itu beda lagi ceritanya. Tapi karena ini bisa menggunakan HP, ya kemudian dimanfaatkan. Dan ini sebetulnya ini bisa menjadi karya yang bagus ketika dipublikasikan. Ini bisa menjadi tesis. Misalnya implementasi pemanfaatan media TIK dalam belajar PL. Itu bisa. Misalnya nanti di situ tujuan panitianya untuk mengetahui pertama perencanaannya, ya, kemudian proses pelaksanaannya, kemudian evaluasinya. Nah, evaluasinya bisa evaluasi program implementasi itu. Kemudian faktor kegunaan apa itu bisa menjadi tesis bahkan disertasi. Dan spreadsheet yang tadi disampaikan itu spreadsheetnya. Itu kan seperti seperti sepele. Tapi ketika dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi temuan yang bisa ditransfer gitu kan? Asalkan ya bisa dijelaskan dengan baik, kemudian misalnya di spreadsheetnya di screenshot jadi gambar, disimpan di tesisnya bisa. Dan Bapak Ibu bisa bertanya, ya, ketika tidak mengerti kemudian ingin menerapkannya di sekolah Bapak Ibu bisa bertanya kepada Bapak Ibu atau mengundang Bapak Ibu sebagai narasumber di sekolah. Baru lewat WA bagus. Berbagi baik. Iya, bisa nanti untuk guru-guru ya, untuk guru-guru nanti. Jadi guru. Jadi mentor ya. Iya, jadi Pasti mentor. baik berbagi praktik. Keren. Itu saya rasa walaupun seperti hal yang hal yang biasa, justru akan menjadi luar biasa ketika diterapkan konsisten. Karena kan nomor yang konsisten. Itu betul nggak? Itu. Iya. Nah itu nanti bisa lah ya, Bapak ini nanti saya harap ada yang mengundang. Mau saya. Penerapan itu. Jadi nanti langsung praktek, langsung praktek cara membuat ini dengan Berbayar kan? enggak. Maunya. Ada judulnya. Enggak ada itu mah Gratis. Kawan Lagi. kawan mobil. Oh, link sana. Link bukan. SID kumpulkan link kan kita link ngumpul link judul-judul dikumpulkan siapa link SID Itu jadi nanti bisa dan itu bisa menjadi temuan dalam menjadi karya ilmiah. Jadi tidak berarti di makalah saja Pak, tapi harus jadi publish jurnal. Asalkan bisa menjelaskan secara rinci, kemudian ada bukti gambarnya, ada proses pembelajarannya dan sebagainya, itu bagus. Oke, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya Pak Irfan Mardani. Kalau yang kedua Pengantin baru. Pengantin baru juga ini. Baru nih kan? Namanya akad. Oh, namanya akad. Banyak banget Pak. Di sini ya. Saya merasa Bapak pengennya kedua. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan wassalamualaikum amma ba'du. Bapak dosen yang kami hormati, juga rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Kenapa tidak cintai? Biasanya Karena sudah ada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan model strategi pembelajaran PAI yang mana ini mungkin hasil dari saya baca-baca, searching dan banyaknya dari ChatGPT ya. Karena kebetulan saya belum berpengalaman dalam menjadi seorang guru, apalagi
menjadi seorang guru PAI ya. Dan mudah-mudahan jika nanti saya diizinkan atau menjadi ditakdirkan seorang guru PAI, ini yang akan saya perbuat dan saya laksanakan. Mungkin yaitu langsung saja ke tahap awal, yaitu perencanaan ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perencanaan itu sangatlah penting ya. Dalam manajemen pun juga perencanaan menjadi titik awal yang pertama ya. Watch planning ya, planning itu. Jadi apa yang akan kita kerjakan nantinya harus disusun terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita kan kebanyakan di kita itu tidak merencanakan dulu, tiba-tiba dulu langsung masuk ke proses ya, tidak direncanakan. Nah, perencanaan merupakan tahap awal yang penting untuk menentukan arah pembelajaran. Nah, di perencanaan ini apa saja? Kita harus mempunyai visi. Visi itu ya untuk tujuan akhir dari pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, visi ini bisa kita lihat dari visi sekolah dulu, kemudian diturunkan jadi visi ketika kita ingin mengajarkan pendidikan agama Islam ke anak didik kita. Contohnya di sini membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki pemahaman Islam yang mendalam. Nah, bagaimana nanti prosesnya? Kita harus punya tujuan terlebih dahulu, yaitu membentuk generasi yang berakhlak mulia. Jadi anak didik yang kita ingin beri pelajaran ya, beri materi aja, yaitu diharapkan nanti anak didik itu berakhlak mulia ya. Selain berakhlak mulia juga cerdas ya, dan memiliki pemahaman Islam yang mendalam. Kemudian misinya itu menanamkan nilai Islami pada setiap aspek pembelajaran. Nah, usahakan di dalam pembelajaran itu ada nilai-nilai keislaman ya, Islami, mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan modern. Nah, jangan sampai apalagi di anak usia-usia dini itu harus kita pahamkan bahwasanya ilmu agama dan ilmu teknologi atau ilmu umum itu sangat penting ya, sangat penting sekali ya, disampaikan, kemudian diintegrasikan pentingnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, ilmu agama juga, kemudian memberikan pemahaman Islam yang aplikatif dan relevan ya. Kemudian rencana programnya yaitu pembangunan kurikulum berbasis Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi di PAI ini harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Penggunaan metode pembelajaran variatif seperti storytelling, diskusi kelompok, dan simulasi ya. Kemudian menerapkan berbagai metode atau strategi pembelajarannya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dengan tema keislaman seperti pembuatan media dakwah digital. Kemudian di agama Islam juga kita ciptakan media pembelajaran yang terintegrasi dengan digital ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Panji ya. Kemudian setelah ada perencanaan, kita analisis juga inputnya, yaitu faktor yang berperan dalam keberhasilan pembelajaran, diantaranya siswa. Seperti yang tadi disampaikan Pak Panji, kita harus tahu dulu latar belakang para siswa-siswa kita ya. Nah, kemudian guru harus profesional ya. Guru profesional yaitu guru yang siap mengajar ya, sudah menguasai materi dan sebagainya. Kemudian fasilitas juga harus disediakan seperti pendukung-pendukung untuk pembelajaran ya, ruang kelas nyaman, mendukung audio visual. Nah, kemudian pada proses pembelajarannya yaitu seperti biasa tadi ada pembiasaan ya, seperti pembacaan Asmaul Husna, doa atau hafalan doa harian. Kemudian setelah itu, nah di sini ada proses pembelajaran. Kita menyesuaikan
metode pembelajarannya sesuai dengan materi ya. Seperti ketika kita sedang belajar tentang tadi sholat jenazah, maka metode yang tepat yaitu demonstrasi bagaimana mempraktekkan cara-cara tentang mengurus jenazah ya, dari awal memandikan, menghapani dan lain sebagainya ya. Nah seperti itu, Pak, pilihlah metode-metode atau strategi pembelajaran yang relevan yaitu. Nah di sini ada banyak sekali ya contoh-contoh seperti active learning, project based learning, storytelling dan pembelajaran spiritual. Nah, storytelling misal seperti di agama Islam itu banyak kan kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah para nabi. Nah itu cocok sekali ya untuk anak-anak. Kan kebanyakan suka ya dengan cerita. Nah itu bisa jadi metode atau strategi pembelajarannya. Namun cerita-ceritanya itu harus kalau bisa dengan mimik dan intonasi yang menarik lah ya gitu. Jadi menarik. Jadi jangan sampai ketika anak-anak mendengarkan cerita itu malah jadi tunduk. Ekspresi ya, ekspresi yang mendalam. Kalau sedih menjiwai, kalau senang bagaimana. Jadi anak-anak itu jadi terasa gitu. Nah, kalau kita menceritakan kekejamannya Abu Jahal, Rasa nikmat. anak-anaknya jadi kesel sama Abu Jahal, tuh ingin membunuh Abu Jahal. Bagaimana seperti itu? Saya juga ingin belajar ya, storytelling. Kemudian pembelajaran spiritual, implementasi nilai Islam dalam aktivitas seperti baca doa sebelum mulai pembelajaran. Nah, ini juga sangat bagus sekali ya di anak-anak itu spiritualnya dibangun gitu. Bagaimana cara berdoa, bagaimana cara supaya kita dekat ya kepada Sang Ilahi ya. Saya anak-anak kita berdoa, jadi berdoa itu jangan ya kalau bisa gitu. Jadikan anak-anak itu berdoa itu seperti menghayati sedih ya, terbawa suasana gitu. Pakai instrumen doa kan ada. Jangan gitu. Jadi anak-anak itu terbawa suasana ya, doa itu. Dan insya Allah kalau sudah menjiwai doanya sebetulnya banyak sekali ya dalam Islami itu strategi-strateginya ya, metode-metode. Mudah-mudahan saya jadi guru kayak ingin mempraktekkan gitu. Kemudian, jangan sampai, ketika kita sedang belajar itu harus ada interaksi antara guru dan siswa. Jangan sampai ketika berdiskusi hanya siswa ada yang terus-terusan tanpa disapa oleh guru. Kemudian guru juga, meskipun storytelling ya atau metode ceramah harus ada interaksinya seperti itu biar anak-anak itu tidak seperti didiamkan. Kemudian pendampingan ya, guru memberikan konsultasi personal kepada siswa untuk mendalami pelajaran yang sulit. Nah, seperti itu diadakan pendampingan. Kemudian outputnya. Nah, setelah proses tadi mungkin yang guru harapkan juga anak-anak harapkan yaitu hasil yang diharapkan dari pelajaran agama itu pertama pengetahuan tentang agama. Jadi anak-anak itu tahu lah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru seperti rukun wudu, ya, rukun salat, nah seperti itu. Jadi anak-anak bisa menyebutkan batalnya wudu apa saja, ya, syarat-syarat mandi wajib apa saja. Jadi anak-anak itu sudah tahu ya. Bahasannya. Itu mah contoh saja. Mandi wajib. Kemudian usahakan ya, kan ada berita ya, kebanyakan di Indonesia itu banyak
yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, dari sekarang, dari masih anak-anak, kita ajarkan kepada anak-anak itu membaca Al-Quran. Meskipun tidak ada materinya, tapi sedikitnya selipkanlah untuk membaca Al-Quran ya. Kemudian setelah membaca itu, usahakan anak-anak juga memahami isi Al-Quran, dan yang paling pentingnya itu mengaplikasikannya. Kemudian selain dari pengetahuan itu, kemudian ada karakter ya. Usahakan anak-anak kita mempunyai karakter-karakter yang Islami ya. Jangan sampai tahu sholat itu wajib tapi tidak dilaksanakan. Tahu minum arak itu haram ya, tapi malah minum arak. Itu berarti belum sampai ke ranah pengaplikasiannya. Kemudian keterampilan Islami ya, anak-anak juga haruslah kita usahakan berketerampilan dalam keislamannya, seperti contohnya anak-anak jadi pandai berdakwah ya, pandai berkhutbah, atau keterampilan Islami lainnya. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian pada proses evaluasi, evaluasi proses pembelajaran ya. Nah, setelah dilaksanakannya pembelajaran, kemudian ada tadi indikator capaian targetan. Nah, kita mengevaluasi apakah kita sudah berhasil atau belum ya. Observasi pelaksanaan metode pembelajaran di kelas, apakah lancar, apakah ada kendala atau tidak. Nah, kemudian penilaian partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi, ada penilaian dari siswa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak ya. Bisa nanti siswa disuruh untuk lain atau tidak ya. Nah, kemudian evaluasi hasil belajar. Nah, seperti tadi, jadi hasil belajar itu boleh nanti dites ya. Satu persatu siswa dites, sudah hafal belum, yang sudah diajarkan poin-poinnya apa saja. Kemudian kita bisa memperhatikan para siswa dalam pengaplikasiannya dari pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua catatan saya yang yang menarik tadi yang dikatakan. Yang pertama terkait perencanaan. Memang untuk apapun strateginya yang kita lakukan, perencanaan itu sangat penting, dan perencanaan harus terkait dengan visi misi lembaga, kemudian kalau bervisi misi Polri juga. Nah, kalau ini tentu saja harus ada, karena adanya visi maka adanya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait metode harus relevan dengan materi. Itu betul Pak. Tadi dikatakan juga terkait storytelling. Storytelling ini sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika yang menyampaikannya itu benar-benar menguasai terkait dengan pertama materi, kedua kisahnya. Saya melakukan penelitian di sekolah tetap, beberapa sekolah tetap yang berada di Bandung. Itu ternyata mereka itu sudah justru ya kebalikan dari Pak Panji ini, tidak menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Masih tradisional. Tradisional. Salah satu metode yang digunakan adalah storytelling. Jadi para siswa itu dibutuhkan. Nah, kemudian si gurunya duduk di tengah-tengah. Kemudian dia bercerita. Betul apa yang disampaikan Pak Ivan dengan mimik yang sesuai, gitu kan? Cerita ulah hal, gitu kan? Jadi harus sesuai. Dan ketika menyesuaikan diri dengan cerita, kemudian para siswa juga menangkap, gitu kan? Itu ternyata lebih menempel hasil dari cerita itu, katanya. Ya, artinya ini juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu ketika melakukan atau mengimplementasikan sebuah strategi, ya harus metodenya harus relevan. Salah satunya
ketika melakukan studi. Gitu. Terima kasih Beto. Selanjutnya Pak Refli. Ini yang Pak Refli bagus juga ya, maksudnya modelnya seperti ini sederhana, namun saya yakin bisa dijelaskan juga oleh Pak Refli. Modelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan model saya ini berdasarkan makalah mungkin yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ketika presentasi. Karena kebetulan saya tidak mengajar PAI, jadi mungkin lebih pada studi yang memang dilakukan berdasarkan penelitian di pondok pesantren yang memang menjadi objek daripada penelitian untuk makalah pada waktu itu. Yang pertama yaitu terkait dengan model studi pembelajaran di pondok pesantren Miftahul Faizin Kecamatan Baleko. Oke, sebentar Pak, maaf. Tapi ada yang saya tambahkan yang Bapak kasih di situ. Maksudnya yang tambahan-tambahan Bapak ada di situ. Oh iya, dari ada kan? Apa real berdasarkan real gitu ya. Tapi ada nggak tambah-tambahan dari Bapak? Oh, banyak. Dari makalah saja. Terima kasih. Ya. Sesuai dengan Jadi itu terkait dengan kebijakan pesantren hari ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Jadi untuk pesantren Miftahul Faizin itu karena memang yang mulai berproses menjadi pesantren yang diakui oleh pemerintahan sehingga mengurusi izin operasional. Adapun memang terkait dengan perencanaan, memang tidak ada perencanaan yang secara tertulis atau memang perencanaan yang signifikan karena memang masih pesantren tradisional. Tapi biarpun memang dengan pola-pola seperti itu, tapi sedikit demi sedikit mulai bertransformasi untuk menjadi lebih modern. Adapun pelaksanaannya pembelajaran yang ada di pesantren itu ada pendekatan modern ya. Pendekatan modern di sini dengan membagikan tingkatan kelas atau klasikal terhadap santri-santrinya, kemudian ada diskusi, kemudian ada juga demonstrasi itu dengan oleh ajengannya gitu ya, dengan memberikan contoh secara langsung kepada santri-santrinya. Kebetulan juga sebagai bagian dari pembelajarannya bukan hanya agama tapi ada pembelajaran perekonomian. Jadi santrinya diajak untuk berwirausaha di sana. Kebetulan pondok pesantren Miftahul Faizin itu sendiri ada di pegunungan. Jadi kalau memang di pegunungan gitu, langsung ke atasnya itu sudah hutan gitu, dan memang hutan, hingga banyak warga termasuk juga pihak pesantren yang memang menanam kopi di hutan, sehingga itu menjadi salah satu penghasilan kopi, penghasilan untuk perekonomian pesantren juga. Kemudian kemudian ada pendekatan tradisional seperti hafalan, kemudian ada yang slogan gitu ya, kemudian ada ngalogat gitu seperti itu. Terus kemudian ada manakiban juga. Ini manakiban dilaksanakan setiap hari Sabtu, dan ini juga dalam itu ada orang tua siswa, kemudian santri, kemudian juga dari pihak warga sekitar termasuk santrinya. Nah, salah satunya juga yang menjadi strategi daripada pesantrennya itu, jadi pembelajarannya itu tidak hanya pembelajaran untuk santrinya saja, tapi termasuk juga orang tuanya juga ya ikut diberikan pelajaran, kemudian dikaderkan juga. Nah, yang targetnya untuk itu ada keislaman, keindonesiaan dan keilmuan. Kenapa? Kalau keislaman ya sudah jelas bahwa memang di situ pondok pesantren yang memang mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu keislaman. Sementara keindonesiaan memang
khususnya di selatan itu kan memang sangat rawan sekali Pak. Jadi apalagi dengan adanya aliran-aliran yang aneh-aneh di selatan itu, bahkan di Talego itu termasuk memang sudah ada camatnya Pak. Ada camat NI. Ya, jadi di Talego itu ada 2 camat sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Jadi camat ya, ada camat Indonesia dan camat negara Islam. Sehingga memang penting sekali ke Indonesiaan itu seperti apa ditanamkan juga ya, melalui salah satunya melalui kegiatan pembelajaran berorganisasi, karena kebetulan pesantrennya juga berbasis NU. Jadi ada yang masih sekolah itu di kader seperti dimasukkan ke IPPNU, IPNU gitu. Kemudian yang sudah dewasa ke Ansor, ke Banser, termasuk orang tua santrinya juga diajak untuk bergabung dengan organisasi itu, sehingga memang orang tuanya juga ya ikut intens, jadi merasa ada memiliki juga terkaderkan juga, termasuk dengan keilmuan seperti itu. Itu ada pun outputnya untuk iman, Islam dan ihsan. Nah, pondok pesantren ini juga karena memang ya seperti tadi dalam hal wirausaha tentunya selalu dikembangkan juga terkait dengan kopi, bahkan sudah kerjasama dengan beberapa kedai kopi, termasuk yang di depan situ Pak, ada kedai yang di depan ada yang penyuplai kopi. Nah, itu salah satunya meseran kopi dari Talego, dari pesantren itu ya, kalau di itu namanya kopi Cantigi Arabica gitu Pak, karena memang kopinya tumbuh atau ditanam di Gunung Cantigi, ya, namanya Cantigi Arabica. Gunung Cantigi ya? Ya, Gunung Cantigi. Promosi ya sekali. Banyak Pak. Masuk kemarin juga alhamdulillah berdasarkan ini dapat juara 1 dari Kopo gitu Pak, pesantrennya alhamdulillah. Nah itu jadi strategi pembelajarannya ya lebih seperti itu, lebih ke tradisional semi modern. Oke, terima kasih Pak. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama terkait tadi implementasi pembelajaran PAI yang sebenarnya sangat implementatif, yaitu kewirausahaan. Jadi ketika santri diajarkan itu semenjak nyantri, itu efeknya ketika keluar itu nggak panik. Kenapa? Karena memiliki keahlian itu. Kan? Entah itu keahlian berkebunnya, entah itu keahlian pelatennya, karena merawat kopinya nggak sembarangan kan. Ada ilmunya kan, ilmunya bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya. Dan itu ada beberapa pesantren yang mengembangkan hal itu, kewirausahaan gitu. Contohnya misalnya pesantren Cimide ya, pesantren apa namanya itu? Cimide Ittifaq. Ittifaq itu kan sudah sangat terkenal karena pertaniannya, sampai packing pun diajarkan. Dan ini bisa diterapkan di tempat penelitian yang lain, bukan hanya di pesantren, termasuk di sekolah. Bagaimana misalnya cara memanfaatkan lahan-lahan yang kemudian bisa menjadi income buat pesantrennya. Jadi pesantren itu tidak terlalu mengharapkan kepada iuran santri misalnya atau dalam melakukan bantuan, tapi ada dari hasil wirausaha itu, termasuk dari hasil itu bisa diterapkan, bahkan bisa dikembangkan lagi. Misalnya yang awalnya sampai menghasilkan gitu, itu jadi kopi kan di pas jualan, udah jadi kopi bu? Ya, udah di roasting, udah di packing juga. Ya, wah itu udah sangat jauh ya. Dan itu bisa diterapkan. Nah itu bagus ya. Jadi strateginya satunya dengan cara berusaha, dengan cara berkebun, karena banyak berusaha yang tidak halal, kan? Nah itu juga perlu ditekankan bahwa untuk berwirausaha itu ya harus halal, gitu. Dan disitulah disusupi ilmu agama, termasuk cara berada yang baik. Terima kasih Pak. Banyak ya insight yang kita dapatkan
dari 3 orang yang sudah maju gitu, yang sudah maju ke depan dan semuanya berbeda. Dan itu banyak hal yang bisa diterapkan. Saya punya mahasiswa bimbingan itu yang memiliki pesantren namanya Pak Dwi misalnya itu Abu Lihat Ahmad kesana gitu. Bapak ada yang tahu Bapak Abu Lihat Ahmad. Abu Lihat Ahmad itu dia anak-anak yatim di dalamnya dan gratis. Ya yang punyanya mahasiswa juga. Dan itu karena gratis sehingga beliau itu memutar-otak gimana caranya agar terus dapat menghidupi para santri. Ya salah satunya dengan cara pertanian termasuk peternakan. Nah saat ini lagi peternakan ayam kemudian bebek yang ngurusnya santri-santri. Jadi dari santri ke santri. Nah itu menurut saya bagus ya, bagus. Dan tentu saja karena ini untuk santri insya Allah oleh berkah. Oh ya, satu lagi catatan yang menarik juga yang tadi disampaikan itu terkait di Indonesia. Itu saya rasa penting ya saat ini di Indonesia itu untuk disampaikan termasuk di pesan-pesannya. Karena gini ya, santri itu insya Allah akan mengikuti kiainya. Nah, ketika kiainya itu radikal, maka insya Allah santrinya juga kan tadi sehingga banyak juga yang kemudian tidak menghormati ya, tidak menghormati Pancasila, kemudian tidak menghormati apa namanya ya pemerintah gitu. Itu ya perlulah memang diajarkan keindonesiaan sehingga tidak muncul bibit-bibit radikal baru. Terlebih misalnya santri yang tidak sekolah gitu kan. Nanti hukum kemudian dicekoki kiainya yang radikal-radikalan insya Allah itu perlu diajarkan sehingga keindonesiaan itu benar-benar nempel di para santri dan santri juga mencintai negaranya. Oke, selanjutnya Ibu Siti FA DI MA. Oke, boleh saat ini PI di MTS Darussalam. Bu Siti Fatimah sudah buka ya? Oke. Ya. Saya kalah dari isinya. Yang belum segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan model strategi pembelajaran PAI. Hanya Pak ini ada begini. Yang saya lakukan ini, yang saya tulis itu berdasarkan penelitian. Jadi bukan berdasarkan pengalaman saya. Apakah saya menjelaskannya ini atau Ibu boleh menjelaskan itu, kemudian Ibu bisa memberikan masukan terhadap apa yang sudah Ibu tulis. Misalkan di luar itu misalkan ada masukan dari Ibu, boleh. Yang pertama berasal dari kebijakan HMA atau Keputusan Menteri Agama Nomor 184/2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, memastikan bahwa kurikulum berbasis nilai-nilai Islam tetap relevan dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu dalam aspek perencanaan, kebetulan yang lembaga ini itu berbasis pesawat sehingga tidak bisa membawa handphone. Karena tidak bisa membawa handphone sehingga kami itu tidak bisa melakukan atau hanya minim sekali menggunakan teknologi. Kemudian ada juga peraturan bahwa sekolah tidak boleh memberikan PR kepada siswa. Jadi
tidak boleh lulusan sekolah itu dibawa ke pesantren, harus sudah selesai di sekolah. Karena jadwal pesantren padat sehingga kami mempunyai aturan itu dari sekolah tidak boleh membeli HP ya. Sehingga kami menyusun RPP dari silabus itu yang relevan dengan ketiadaan handphone dan relevan dengan peraturan tidak bisa memberikan tugas. Yang pertama yaitu memberikan metode membuat rencana pembelajaran baik dari kebetulan yang kami siapin dari segi fikih dan sejarah pendidikan Islam, sejarah Islam, sehingga menyesuaikan dengan karakter anak-anak SMP. Kalau misalnya SMP atau MPS itu karena masih masa puber sehingga menyesuaikan materi-materi mereka yang sesuai. Kalau menurut Bapak tadi sex education. Kemudian merancang standar untuk pencapaian siswa. Kemudian pada prosesnya yaitu ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Kalau faktor pendukung, jadi kami melaksanakan pembelajaran itu metode diskusi. Kami mempunyai ketika rapat tahunan itu kepala sekolah itu sangat menekankan untuk karena tidak ada handphone sehingga setiap minggu atau 1 bulan sekali kita harus memberikan suatu kasus kepada siswa. Misal yang ini kasus Agus itu ya Pak Agus yang no-hand ya. Nah ketika yang no-hand ini dijelaskan kepada siswa, yang perlu diteliti itu apa respon pertama mereka gitu. Ternyata saya mencoba ketika menjelaskan karena mereka tidak ada handphone, tidak tahu kasus itu. Ternyata ketika kami setiap bulan atau setiap minggu, setiap ada kasus pasti kami bicarakan kepada anak-anak agar tahu respon apa dan menggali titik-titik sana. Sehingga dari sana kita bisa menjawab, kalau menurut kamu gimana kalau nggak ada tangan apakah wajib mencuci tangan? Dibalikkan lagi gitu. Nah, jadi sehingga dengan membicarakan kasus-kasus seperti itu, sehingga si anak itu yang pertama tidak ketinggalan informasi terkini, yang kedua terjadi dalam aspek pembelajaran. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita menceritakan kasus pesantren yang kebakaran, nah pertanyaan mereka tuh ternyata yang timbul, ibu gimana kalau misalnya tangannya kebakar, yang lainnya sehat, dulunya gimana pas tangannya gitu. Nah sehingga kami menjalin dalam aspek fikih. Kemudian dalam aspek masa puber itu dari kasus Agus itu sangat panjang sekali ya Pak. Dari aspek masa puber sehingga dijelaskan kepada anak-anak apa bahayanya dan bagaimana kenapa itu bisa terjadi, sehingga terutama untuk perempuan ya Pak, kami sangat-sangat menggali tentang kasus itu dalam kapasitas anak-anak masa puber. Hanya terus kemudian faktor pendukungnya itu kami memang tidak diizinkan membawa handphone untuk santri, hanya kami diberi fasilitas oleh yayasan itu Pak berupa layar lebih besar untuk bisa dipakai semua lembaga. Sehingga ketika kami menjelaskan sejarah Islam, kami konfirmkan. Jadi ketika menjelaskan perang Badar, ya kami konfirmkan perang Badar kurang lebih seperti ini. Nah seperti itu mungkin jadi meningkatkan imajinasi anak tuh bukan hanya imajinasi kayaknya kurang lebih seperti ini. Cuman yang perlu dijelaskan mungkin kepada anak-anak ketika menonton film bahwa ini tuh syuting gitu. Kemudian kalau faktor penghambat Pak, ya dari segi teknologi atau apa, dari segi kami sangat sulit sekali. Kalau tadi melihat Pak Panji sangat mudah sekali untuk terutama administrasi, kami itu kesulitan. Coba misal anak-anak harus tahu kayak mengisi puisi seperti itu sulit sekali karena anak-anak tidak bisa membawa HP. Kemudian yang kedua, sarana-prasarana terkait untuk mata pelajaran fikih, kayak misal menjelaskan wudhu yang benar itu seperti apa. Kami ketersediaan WC-nya gitu ya Pak, kan karena perempuan dan laki-laki gitu. Sehingga sangat memakan waktu yang banyak, sedangkan jam pelajaran kita sempit.
Kemudian untuk evaluasinya, yang pertama ya kalau dalam pelajaran sejarah Islam, jadi ketika ada hari seperti apa, jadi di dalam kamu itu ditampilkan untuk semua gitu. Itu mungkin evaluasinya agar melihat apakah benar-benar anak itu mengerti atau tidak. Kemudian untuk evaluasinya, kalau untuk fikih yaitu dari ya studi kasus tadi gitu, sejauh mana pemikiran anak itu dilihat dari bagaimana respon anak terhadap suatu kasus gitu. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada hal yang menarik ya ketika mensiasati ketidakbolehan menggunakan teknologi, yaitu dengan metode diskusi dan ada pemantiknya, dan itu meningkatkan HOTS ya, high order thinking skill para siswa, itu baik. Termasuk misalnya pada hari ini saya menerapkan Bapak Ibu yang menjelaskan implementasi model yang menurut Bapak Ibu baik, kemudian juga menurut Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini salah satu sebetulnya penerapan untuk adanya higher thinking skill, karena ini grade-nya di pasca ya seperti ini. Kenapa? Karena ketika misalnya dosen di pasca itu seperti saya misalnya mencetakkan terus itu kan strategi apa yang pernah saya ikuti, apa yang pernah saya alami, itu sedikitnya kurang mengena ketika hanya saya saja. Tapi ketika semuanya itu kan berpresentasi mengungkapkan model-model yang merupakan hasil kontemplasi, ini pasti bakal lebih ya. Makanya timbullah strategi-strategi yang sebetulnya tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Ada strategi-strategi yang luar biasa dari mulai yang pertama Pak Panji sampai Ibu Siti Fatimah. Itu diskusi itu sangat diperlukan pada saat ini, termasuk harus ada pemantiknya gitu. Untuk mengantisipasi ketidakbolehan pemanfaatan teknologi. Tadi ada storytelling, kemudian ada diskusi dengan adanya pemantik. Kemudian yang kedua, ketika tidak boleh digunakan teknologi, namun kemudian ada siasat lainnya, yaitu penggunaan proyektor yang layar besar itu juga bisa dimanfaatkan. Karena kalau misalnya diskusi terus sudah akan jenuh gitu kan, gitu. Bahkan nonton juga ada selingannya berupa melihat langsung itu secara audiovisual yang ditampilkan yang menggunakan itu juga salah satu strategi juga. Oke Bapak Ibu, hari ini luar biasa. Berarti udah berapa orang yang maju ke depan? 4 ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Satu kali lagi di minggu besok. Dan itu pertemuan kita yang terakhir di semester ini ya. Iya. Dan Bapak Ibu juga sudah belajar lagi ya. Insya Allah. Karena semester terakhir pembelajaran kan? Iya. Masih ada nggak nanti STS? Tesisnya. Iya, saya tesis. Insya Allah, Bapak. Baru kopas yang itu. Iya. 1 dan 3. 4 itu. Yang belum UP diharapkan segera. Iya. UP itu ibaratnya sebagai sebuah kunci. Makanya ketika Bapak Ibu diperbolehkan ke UP dengan segala perbaikannya ya, lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Teman-teman saya yang tidak selesai itu karena stuck di UP, nggak melakukan UP. Nah biasanya kalau sudah UP itu kan sudah terpegang tuh kuncinya kan. Nah pembimbing yang sudah punya perbaikan-perbaikannya sudah jelas begitu. Ketika dikebutkan bisa gitu kalau udah UP.
Nah ini ketika pengen kebut buka kita acan, gitu kan? Pengen masuk rumah kuncinya juga belum punya, kan susah. Bukannya susah. Bukannya susah. Ayo. Jadi bayangkan UPM paksa ke ancur kita pun nanam. Kalau sekarang setiap Sabtu. Ya, setiap Sabtu. Nah, kalau aja kalau pertemuannya kan sekali lagi ya. Nah, sekali lagi berarti di pertemuan besok itu nanti eksekusi. Selanjutnya mungkin nunggu jadwal baru lagi. Oh gitu Pak. Ada Nanti ya aja. Disusul. Kita susul yang menerka semangat. Harap beres. Bisa. Pak sama direktur wajib beres. Wajib beres sekarang. Sambil juga ya Bapak Ibu, jangan lupa jurnalnya. Ya. Soalnya kalau mau ujian kan harus ada jurnal. Kecuali kalau tidak terpuji, Pak. Kecuali tidak ingin terpuji. Kalau ingin terpuji ya. Kan boleh kan jurnalnya tidak harus dari tesis kan? Ya. Dari makalah-makalah yang Bapak Ibu sampaikan ini bagus kok. Kendalanya, ya tantangannya. Yang pertama parafase, yang kedua tinggal dimendelaikan. Dua itu sudah terlewati udah bagus. Yang kemarin tuh yang terkait saya tamatkan itu sudah bagus alhamdulillah gitu. Nah sekarang tinggal satu lagi tinggal terkait dengan pemanfaatan AI itu nanti akan saya publish juga. Hari Kamis saya serahkan. Ini kan banyak nih bagus-bagus. Kenapa tidak dipublish? Pak saya tidak pede karena ada yang beberapa yang kopas. Nah itu tantangannya. Iya Pak, ketik ulang teh Pak. Iya ketik ulang. Atau misalnya karena sudah terkonsep untuk mengetik ulang parafrasnya bisa minta bantuan orang lain. Kan udah ada konsepnya. Untuk ketik ulang sama dimendelaikan bisa minta bantuan orang lain. Itu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah waktu ini sudah selesai. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Artinya Bapak Ibu harus sehat, amin. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.